Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur buat kemurahan, kebajikan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kita. Penjagaan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan di setiap musim-musim hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu, sebab Engkau baik bagi kami. Sungguh baik, sangat baik, teramat baik bagi kami. Tidak ada Allah lain selain Engkau. Allah yang besar, Engkau juga Allah yang mengasihi. Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami di setiap musim hidup. Terpujilah nama, terpujilah nama-Mu Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu lihat aku. Kasih dan setia tak pernah lalu di hidup. Sekali mengatakan semusim berlalu, namun Kau selalu lihat aku. Kasih dan setia tak pernah lalu di hidup. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu lihat aku. Kasih dan setia tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Tapi tinggi di cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dan mereka tengah semusim berlalu,
semua sebelah, namun kau selalu pilihanku. Kasih dan setia tak pernah lain di hidupku. Tapi Tuhan dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Dari cakrawala tak terbatas kasih-Mu, sungguh bersyukur. Dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Tapi tinggi dari cakrawala tak terbatas kasih-Mu, sungguh bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh bersyukur. Sungguh kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur, terima kasih. Ada di setiap musim hidup kami, Kau ada bersama kami. Engkau ada bersama kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih.
Terima kasih. Terima kasih. Penyertaan-Mu ajaib dalam hidup kami. Peliharaan-Mu sempurna bagi kami. Selamanya. Selamanya. Terima kasih. Engkau baik. Engkau sungguh baik. Amat baik bagi kami. Habis-habisnya rahmat-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Engkau teramat baik bagi kami. Engkau selalu baik. Selamanya Engkau baik Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang lain. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau. Tiada yang sama seperti-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Ajaib. 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 Ajaib Engkau. Kami aman di dalam Tuhan. Di dalam penyertaan dan perlindungan-Mu yang ajaib. Kami nikmati damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, kuasa dan kebenaran-Mu yang terus memerdekakan hidup kami. Kami mengalami kelegaan terus dalam hidup.
Sebab Engkau yang selalu ada beserta kami di setiap musim hidup kami. Bahkan Engkau yang bertindak menolong kami. Sebab gadamu dan tongkatmu itu yang terus menjaga dan melindungi kami. Bahkan dalam lembah kelam sekalipun Engkau tetap ada. Engkau menjaga kami, melindungi kami dengan kasih setiamu. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Ya Allah, terpuji namamu. Terima kasih, terima kasih. Kami mau terus tinggal di dalam-Mu, menikmati damai sejahtera, menikmati sukacita. Kami bersyukur sebab Engkau Gembala yang baik bagi kami. Haleluya, haleluya. Kau Gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntun untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Kau Gembala yang baik bagi kami, Tuhan. Haleluya. Kau Gembala, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Kau setia. Amin. Dalam-Mu damai-Ku dapat dalam-Mu, sukacita-Ku dalam-Mu. Aku penuh dalam-Mu, Yesusmu. Engkau Gembala yang baik bagi kami. Kau Gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut.
Segala dalammu, damaiku dapat dalammu, sukacitaku dalammu, aku penuh dalammu, Yesusku, dalammu damaiku dapat dalammu, sukacitaku dalammu, aku penuh dalammu, Yesusku, dalammu, Yesusku, dalammu, Yesusku. Kami mau terus tinggal di dalam-Mu, Allah yang menyertai kami, Allah yang menggembalakan dan menuntun hidup kami. Dan firman-Mu tinggal dalam hati kami. Sehingga firman-Mu, kebenaran menguduskan hidup kami. Dan hidup kami tidak serupa lagi dengan dunia. Tapi semakin hari, semakin serupa dengan Engkau. Untuk pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami akan firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saat teduh kita pada hari ini sudah sampai di Yeremia 32, satu perikop tapi cukup panjang, sama seperti yang kemarin Yeremia 31, cukup panjang, ini sedikit lebih panjang lagi ya. Intinya tentang pembelian ladang sebagai jaminan dari keselamatan Yehuda yang akan datang. Jadi di tengah-tengah konflik di mana Yehuda dikepung, Yerusalem dikepung oleh Nebukadnezar, Yeremia disuruh Tuhan untuk membeli ladang pada waktu itu yang ditawarkan oleh keponakannya Hanameel, anak daripada pamannya Salum, ya. Walaupun bingung, tapi akhirnya Yeremia membeli juga ladang di situ karena Tuhan yang memerintahkannya. Saya akan mulai bacakan. Pembelian ladang sebagai jaminan dari keselamatan Yehuda yang akan datang. Ayat pertama, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia dalam tahun yang ke-10 pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda, itulah tahun yang ke-18 pemerintahan Nebukadnezar. Pada waktu itu, tentara Raja Babel mengepung Yerusalem, dan Nabi Yeremia ditahan di pelataran penjagaan yang ada di istana Raja Yehuda. Sebab Zedekia, Raja Yehuda telah menahan dia di sana dengan tuduhan, "Mengapa engkau bernubuat? Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel, supaya ia mendudukinya. Zedekia Raja Yehuda tidak akan luput dari tangan orang Kastim, melainkan pasti akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel, sehingga ia berbicara dengan dia mulut sama mulut dan melihat dia mata sama mata.
Zedekia akan dibawanya ke Babel dan di sanalah ia akan tinggal sampai aku memperhatikannya. Demikianlah firman Tuhan, apabila kamu berperang melawan orang Kasdim itu, kamu tidak akan beruntung. Ayat 6, berkatalah Yeremia, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sesungguhnya Hanameel anak Salum pamanmu akan datang kepadamu dengan usul, belilah ladangku yang di Anatot itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak tebus untuk membelinya. Kemudian sesuai dengan firman Tuhan, datanglah Hanameel anak pamanku kepadaku di pelataran penjagaan dan mengusulkan kepadaku, belilah ladangku yang di Anatot di daerah Benyamin itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak milik dan hak tebus. Belilah itu, maka tahulah aku bahwa itu adalah firman Tuhan. Jadi aku membeli ladang yang di Anatot itu dari Hanameel anak pamanku dan menimbang uang baginya 17 sikal perak. Aku menulis surat pembelian, memeteraikannya, memanggil saksi-saksi, dan menimbang perak itu dengan neraca. Lalu aku mengambil surat pembelian yang berisi syarat dan ketetapan itu, baik yang dimeteraikan maupun salinannya yang terbuka. Kemudian aku memberikan surat pembelian itu kepada Baruk bin Neria bin Mahseya di depan Hanamael, anak pamanku, di depan para saksi yang telah menandatangani surat pembelian itu, dan di depan semua orang Yehuda yang ada di pelataran penjagaan itu. Di depan mereka aku memerintahkan kepada Baruk, kataku, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, ambillah surat-surat ini, baik surat pembelian yang dimeteraikan itu, maupun salinan yang terbuka ini, taruhlah semuanya itu dalam bejana tanah supaya dapat tahan lama. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, rumah, ladang, dan kebun anggur akan dibeli pula di negeri ini. Ayat 16, sesudah kuberikan surat pembelian itu kepada Baru bin Neria, berdoalah aku kepada Tuhan, kataku, ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Engkaulah yang menunjukkan kasih setiamu kepada beribu-ribu orang dan yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya yang datang kemudian. Ya Allah yang besar dan perkasa, namamu adalah Tuhan semesta alam, besar dalam rancanganmu dan agung dalam perbuatanmu. Matamu terbuka terhadap segala tingkah langkah anak-anak manusia dengan mengganjar setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya dan sesuai dengan buah perbuatannya. Engkau yang memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di tanah Mesir sampai kepada waktu ini kepada Israel dan kepada umat manusia, sehingga engkau membuat nama bagimu seperti yang ternyata pada waktu ini. Engkau telah membawa umatmu ke Israel keluar dari tanah Mesir dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dan dengan kedahsyatan yang besar. Dan engkau telah memberikan kepada mereka negeri ini seperti yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kemudian mereka memasuki dan mendudukinya, tetapi mereka tidak mendengarkan suaramu dan tidak berkelakuan menurut Tauratmu. Mereka tidak melakukan segala apa yang kau perintahkan kepada mereka untuk dilakukan. Sebab itu engkau melimpahkan kepada mereka segala malapetaka ini. Sesungguhnya tembok-tembok pengepungan yang dipakai untuk merebut kota telah sampai mendekatinya oleh karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar, maka kota itu telah diserahkan kepada orang-orang Kasdim yang memeranginya. Maka apa yang kau firmankan itu telah terjadi. Sungguh engkau sendiri melihatnya. Namun engkau ya Tuhan Allah telah berfirman kepadaku, belilah ladang itu dengan perak dan panggillah saksi-saksi, padahal kota itu telah diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Ayat 26, firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku berikan kota ini ke dalam tangan orang-orang Kasdim dan ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, dan ia akan merebutnya.
Orang-orang Kasdim yang memerangi kota ini akan datang membakarnya dan menghanguskannya serta dengan rumah-rumah yang di atas sotohnya. Orang membakar korban kepada Baal dan mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain untuk menimbulkan sakit hatiku. Sebab orang Israel dan orang Yehuda hanyalah melakukan yang jahat di mataku sejak masa mudanya. Sungguh orang Israel hanya menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tangan mereka. Demikian firman Tuhan. Ya, kota ini telah membangkitkan murka dan kehangatan amarahku, mulai dari hari didirikannya sampai hari ini, sehingga aku harus menyingkirkannya dari hadapanku. Karena segala kejahatan yang dilakukan oleh orang Israel dan orang Yehuda, untuk menimbulkan sakit hatiku oleh mereka sendiri, raja-raja mereka, pemuka-pemuka mereka, imam-imam mereka, nabi-nabi mereka, orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Mereka membelakangi aku dan tidak menghadap kepadaku, dan sekalipun aku mengajar mereka terus-menerus, tiada mereka mau mendengarkan atau menerima penghajaran. Mereka menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikkan di rumah yang di atasnya namaku diserukan untuk menajiskannya. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di lembah Ben Hinnom untuk mempersembahkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka kepada Moloch sebagai korban dalam api. Sekalipun aku tidak pernah memerintahkannya kepada mereka, dan sekalipun hal itu tidak pernah timbul dalam hatiku, yakni hal melakukan kejijikan ini, sehingga Yehuda tergelincir ke dalam dosa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai kota ini, yang engkau katakan telah diserahkan ke dalam tangan Raja Babel karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Sesungguhnya, aku mengumpulkan mereka dari segala negeri, kemana aku mencerai beraikan mereka karena murkaku, kehangatan amarahku, dan gusarku yang besar, dan aku akan mengembalikan mereka ke tempat ini, dan akan membuat mereka diam dengan tentram. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Aku akan memberi satu hati dan satu tingkah langkah sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka, dan akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan, dengan segenap hatiku, dan dengan segenap jiwaku. Sebab beginilah firman Tuhan, seperti aku mendatangkan kepada bangsa ini segenap malapetaka yang hebat ini, demikianlah aku mendatangkan ke atas mereka keberuntungan yang kujanjikan kepada mereka. Orang akan membeli ladang di negeri ini yang kamu katakan itu adalah tempat tandus tanpa manusia dan hewan. Itu telah diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Ayat 44, orang akan membeli ladang-ladang dengan perak, menulis surat pembelian, memeteraikannya, dan memanggil saksi-saksi di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, di kota-kota Yehuda, di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, dan di kota-kota tanah Negeb. Sebab aku akan memulihkan keadaan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ya, cukup panjang, tapi eh, poinnya adalah pada waktu Jeremia menjadi tahanan tahanan rumah lah kita bilang ya, karena dia ditahan oleh Zedekia di istananya karena Jeremia menyampaikan nubuat bahwa Zedekia akan dikalahkan Nebukadnezar dan akan ditawan oleh Nebukadnezar. Zedekia marah, kemudian menahan Jeremia pada waktu itu di istananya ya. Pada waktu itu muncullah firman Tuhan ini kepada Jeremia supaya Jeremia membeli ladangnya keponakannya si Hanameel ini ya yang di daerah Anatot yang di wilayah Benyamin pada waktu itu. Walaupun dia bingung tapi pada akhirnya dia eh, tetap membeli ya, melengkapi syarat-syaratnya, yang memanggil saksi-saksi ya, menyiapkan dokumen-dokumen yang perlu ya. Jadi semacam membuat sertifikatnya lah ya pada waktu kalau zaman sekarang ya. Eh,
walaupun Jeremia bingung, tapi dia tetap melakukan karena dia taat kepada Tuhan ya. Nah, poinnya adalah apa mengapa Tuhan menyuruh Jeremia membeli ladang di Anatot pada waktu itu, padahal kita tahu bahwa situasi politik dan ekonomi pada waktu itu sangat kacau ya, sangat tidak stabil karena eh, Yerusalem dikepung oleh kekuatan Nebukadnezar ya, dan 99% akan dikuasai dan akan dikalahkan oleh Nebukadnezar pada waktu itu. Dan sesuai juga dengan firman Tuhan yang disampaikan kepada Yeremia pada waktu itu ya. Nah, apa Yeremia tentu bingung ya. Misalnya kalau Pak Simon disuruh membeli se sejumlah sewilayah tanah di daerah Papua yang sedang konflik ya, tentu itu secara ekonomis ya, secara ini eh, rasanya tidak masuk akal ya. Tapi itulah perintah Tuhan kepada Yeremia pada waktu itu. Apa yang bisa kita pelajari? Yang tentu yang pertama dari sisi Yeremia, ya, walaupun dia bingung, ya, walaupun dia nggak mengerti kenapa, tapi dia taat melakukannya. Ya, dia tidak protes, dia tidak membangkang, tapi dia dengan segenap hati mengeluarkan sejumlah uang, memanggil saksi-saksi, memproses dokumen-dokumennya, bahkan menyimpan baik-baik dokumennya supaya tidak tidak hilang dan tidak rusak ya. Jadi kita bisa belajar ketaatan Yeremia ya. Kita tidak perlu mengerti dulu baru taat ya, tapi hari ini kita belajar taat dulu, baru akhirnya Tuhan menjawab Yeremia mengapa Yeremia disuruh membeli ladang di Anatot. Jadi prinsipnya taat dulu baru kita mengerti ya. Yeremia walaupun bingung ya, tetapi dia tetap taat ya. Karena kita tahu sama-sama mungkin secara ekonomi membeli ladang yang akan dikuasai oleh bangsa lain ya, tentu itu sangat beresiko ya. Tetapi sekali lagi eh, Yeremia memilih untuk taat kepada perintah Tuhan ya, walaupun dia tidak mengerti ya. Jadi bukan kita harus mengerti dulu baru taat, tetapi Yeremia memilih taat sampai akhirnya dia lewat ketaatannya mengerti mengapa Tuhan menyuruh dia untuk membeli ladang di Anatot pada waktu itu. Apalagi yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ambil dari kisah ini, mengapa Tuhan menyuruh Yeremia membeli ladang ya, padahal daerah itu akan dikuasai oleh bangsa Babel pada waktu itu ya. Nah, tentu kita percaya bahwa membeli ladang di daerah yang akan dikuasai oleh Babel yang menjadi milik secara sah ya, itu menyiratkan bahwa ladang tersebut adalah lambang pengharapan bagi Yehuda pada waktu itu ya. Dengan membeli ladang berarti ada pengharapan dan akan masa depan yang lebih baik pada waktu itu. Meskipun kita tahu ya di depan mata ya nasib bangsa Yehuda atau bangsa Israel pada waktu itu madesu ya, masa depannya suram ya. Karena apa? Karena dikepung oleh kekuatan yang besar ya. Kemudian kita tahu pasti akan dijajah oleh bangsa Babel ya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi Tuhan menyuruh untuk membeli ladang itu menegaskan bahwa eh, Tuhan memberikan pengharapan bahwa akan ada pemulihan dan kehidupan yang baru ya, walaupun mereka nanti akan dijajah oleh bangsa Babel pada waktu itu. Jadi eh, ladang yang harus dibeli itu merupakan lambang pengharapan akan kehidupan yang baru pada bangsa Yehuda pada waktu itu. Tentu hal lain yang bisa kita pelajari adalah sehubungan dengan itu, dengan membeli ladang pada waktu itu di Anatot, ya, kita percaya bahwa ada janji pemulihan kepada bangsa Yehuda.
Meskipun bangsa Israel mengalami hukuman dari Tuhan, mengalami penghakiman akan dosa-dosa dan kejahatan yang mereka lakukan, tetapi luar biasanya ya Tuhan justru memberikan atau sudah mempersiapkan pemulihan dan menjanjikan kehidupan yang baru ya. Jadi ini yang luar biasa ya. Sekali lagi kitab Yeremia ini bukan bercerita tentang Yeremia yang hebat, tetapi menurut saya ini bercerita tentang kasih Tuhan yang luar biasa ya. Kasih Tuhan yang begitu besar. Walaupun kelihatannya Tuhan merancangkan malapetaka kepada Israel, kepada Yehuda, tetapi sesungguhnya Tuhan sudah mempersiapkan hal yang baru, hal yang baik, masa depan yang baik kepada Yehuda, kepada Israel, seandainya mereka kembali dan taat kepada Tuhan. Jadi kita bisa bilang bahwa penderitaan yang dialami oleh Yehuda atau Israel pada waktu itu hanyalah bersifat sementara. Karena apa? Karena Tuhan sudah mempersiapkan masa depan yang baru kepada mereka pada waktu itu. Ya, jadi sekali lagi, sekalipun ya bangsa Israel mengalami hukuman dan penghakiman karena dosa dan kejahatan mereka, tetapi Tuhan yang penuh kasih, Tuhan kita yang luar biasa, sudah mempersiapkan masa depan yang baru, masa depan yang penuh pengharapan kepada bangsa Yehuda pada waktu itu. Dan yang terakhir tentu kita bisa belajar apa ya dengan membeli ladang di wilayah yang akan dikuasai oleh musuh, berarti Jeremia disuruh untuk melakukan apa? Melakukan tindakan iman pada waktu itu ya, langkah iman ya. Karena apa? Karena eh, Yehuda mengumpulkan para saksi-saksi untuk pembelian proses pembelian ladang yang di Anatot itu dan mengatakan kepada mereka para saksi bahwa ini adalah perintah Tuhan dan ini adalah harapan kita walaupun masa depan kita di depan mata akan dikuasai oleh bangsa Babel, tetapi Tuhan menyuruh kita untuk membeli ladang ini dan ini adalah lambang pengharapan kepada bangsa kita ya. Dan itu disaksikan oleh para saksi ya untuk menjadi langkah iman bagi Yehuda supaya Yehuda tetap berharap dan tetap kembali kepada Tuhan. Jadi itu beberapa hal yang bisa kita pelajari lewat peristiwa di mana Tuhan memerintahkan Yeremia untuk membeli ladang, padahal mereka akan dikuasai oleh musuh. Mungkin Pak Heri bisa menambahkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Ya, kita belajar untuk tetap percaya kepada janji Tuhan. Itu memang bukan perkara yang mudah. Apalagi kembali kalau kita baca di dalam kitab Yeremia, ini kan hitungan waktunya bukan rentang waktu yang singkat, Bapak Ibu. Beberapa hari yang lalu kita belajar bagaimana sampai akhirnya muncul nabi-nabi palsu. Ketika Tuhan berfirman melewati lewat Nabi Yeremia, eh, yaitu supaya bangsa Israel menundukkan diri kepada bangsa Kasdim, bangsa Babel, dan dengan jelas durasinya itu 70 tahun. Dan tujuannya sekali lagi seperti Pak Ramli tadi katakan itu adalah untuk memproses hati orang Israel supaya hatinya bisa berbalik kepada Tuhan. Setelah ratusan tahun melalaikan tahun Sabat selama 70 kali, yaitu 490 tahun. Setelah 23 tahun berulang kali Nabi Yeremia ingatin, udah ayo rendahkan hati, ikutin saja pendisiplinan Tuhan di negeri Babel. Nanti toh Tuhan akan tetap bawa balik. Beberapa hari yang lalu kita belajar akhirnya ada nabi yang lain katakan, oh enggak, kita cuma 2 tahun di Babel, cuma 2 tahun. Tenang, balik. Tapi akhirnya kan nabi itu mati karena dia nabi palsu. Nah, hari ini kita baca
Ini baru tahun yang ke-18. Bayangin Bapak Ibu, ketika 18 tahun mereka menanti, benar nggak sih ya? Benar nggak sih ya Tuhan akan bawa balik lagi ke negeri Israel? Padahal 18 berarti masih ada 52 tahun lagi. Bisa-bisa orang malah hilang harapan. Nah, makanya melalui kisah ini Tuhan ngomong kepada Nabi Yeremia, ayo kamu kasih contoh sebagai jaminan bahwa janji keselamatan, janji aku akan memulihkan keadaan kalian itu, ya dan amin. Walaupun masih lama. Nah, beli tanah di Anatot, tanah di daerah Israel itu. Tanah yang sekarang udah ditinggalin karena memang sebagian besar penduduknya itu dibawa ke Babel. Hanya tinggal orang-orang yang susah di negeri Israel pada waktu itu. 18 tahun itu waktu yang nggak pendek Bapak Ibu. Apalagi masih ada 52 tahun. Perbandingannya saja contoh. Kalau Bapak Ibu pernah baca kisah waktu Yesus menyembuhkan seorang lumpuh yang ada di tepi kolam Bethesda, berapa tahun? 38 tahun. Dia menanti-nanti, tapi dia nggak pernah sembuh karena setiap kolam itu goncang, ada saja orang yang selalu duluan. Antara ada harapan sama enggak, tapi lebih banyak kecewa. Dari mana kita tahu dia kecewa? Dari ungkapan dia waktu ditanya Yesus, maukah engkau sembuh? Wah, dia mulai curhat. Dalam hati mungkin, bukan dalam hati, mungkin karena dongkol kalau kalimatnya ditambah gini. Tanya mau sembuh, ngapain aku 38 tahun di sini setiap hari kalau bukan mau sembuh? Tapi realitanya, aku nggak sembuh-sembuh. Setiap kali kolam itu goncang, ada saja orang duluan dan sembuh. Dan aku nggak sembuh-sembuh. Wah, makanya hari itu Yesus bukan hanya sekedar menyembuhkan fisik mereka, fisik orang yang sakit itu, tapi Yesus menyembuhkan pengharapan orang itu. Nah, begitu juga dengan kisah yang kita baca hari ini. Mungkin bangsa Israel sudah mulai, aduh, kapanlah janji Tuhan nih, Yeremia nih, ngomong katanya nanti Tuhan akan bawa kita kembali, tapi ini udah 18 tahun. Tapi kan ingat, masih ada 52 tahun. Kalian harus sabar dulu. Tapi kata Tuhan, janji aku membawa kalian kembali ke Israel, itu ya dan amin. Nah, jadi Yeremia kasih contoh dulu. Beli tanah di tanah Israel itu dari ponakanmu, sepupumu, anak pamanmu itu. Itu menjadi sebuah jaminan bahwa aku akan membawa kalian kembali ke Israel setelah kalian kembali berbalik kepada Tuhan. Karena kan tadi di bawah itu banyak dikisahkan perjalanan bangsa Israel yang sejak dikeluarkan dari Mesir, dibawa ke tanah yang berlimpah susu dan madu, tapi mereka berontak, mereka nggak melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Wah, sehingga mereka harus didisiplin. Nah, Tuhan mau meneguhkan mereka melalui kisah ini bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Kalaupun mereka hilang pengharapan, makanya tadi ada satu ayat katakan, apakah ada yang mustahil bagi Tuhan? Mungkin ketika mereka rasanya sudah 18 tahun di Babel, sudah mulai hilang pengharapan. Sementara nanti masih harus ada 52 tahun lagi. Tapi Tuhan katakan janjiku untuk membawa kalian kembali ke tanah Israel, itu ya dan amin. Nah, ini aku teguhkan nih dengan contoh nih. Yeremia beli tanah di Anatot. Nah, Bapak Ibu, saya nggak tahu berapa lama Bapak Ibu hari-hari ini sedang menanti-nanti janji Tuhan. Kalau mungkin engkau rasanya sudah mulai hilang pengharapan, Pak, aku sudah setahun doa, Pak. Aku udah 2 tahun, Pak, doa. Aku udah 10 tahun, Pak, nunggu, Pak. Aku sudah 15 tahun nunggu, Pak. Hari ini Tuhan cuma mau ingatkan, tetap berharap, tetap percaya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan mungkin akan memberikan peneguhan-peneguhan secara pribadi dalam hidup Bapak Ibu. Saya nggak tahu gimana cara Tuhan. Tapi kalau hari ini Tuhan datang secara pribadi kepada Muna, tetap percaya pada janjiku. Janjiku itu ya dan amin. Memang rasanya engkau sudah nunggu cukup lama menurut ukuran waktu dagingmu. Tapi percayalah, segala sesuatu itu akan indah pada waktunya. Seperti ayat yang dikhotbahkan Pak Jaspan di ibadah 1 minggu lalu.
Banyak orang cuma perhatikan ayat bagian A. Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Bagian B jangan lupa Bapak Ibu. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Terkadang kita juga nggak bisa menyelami pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Mungkin kita ini baru 1/10 perjalanan mencapai waktu di mana waktu terbaik yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kita. Mungkin sudah 50% langkah yang kita jalani untuk mencapai titik di mana waktu terindah yang Tuhan berikan. Pesannya adalah yang pertama, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Lakukan saja dengan taat bagianmu. Saya pernah baca buku yang pernah berkali-kali saya katakan dari seorang tokoh rohani, Jim Smith, Smith Wigglesworth. Dia katakan waktu terberat dalam hidup kita untuk menantikan janji Tuhan itu sebenarnya 1/2 jam sebelum Tuhan nyatakan pertolongan itu. Rasanya udah lama, udah nggak tahan lagi. Padahal tinggal sebentar lagi Tuhan tolong. Tapi ada begitu banyak orang yang akhirnya, udahlah, pasrah, bukan berserah. Tapi hari ini Tuhan mau menguatkan, meneguhkan setiap kita. Kalau hari ini kau sedang menanti-nantikan janji Tuhan, tetaplah percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetap taat saja lakukan bagianmu untuk berserah, berharap, melakukan firman Tuhan. Maka tepat pada waktunya, indah pada waktunya Tuhan, engkau akan melihat. Jangan sampai kita selalu menjadi orang yang selalu terlambat bersyukur. Ketika akhirnya tiba hari H itu, hari yang indah itu, baru kita mau, oh iya ya, ternyata memang Tuhan. Nggak seperti itu Bapak Ibu. Tapi mari setiap hari, setiap saat, dalam penantian pengharapan. Makanya Paulus kepada jemaat di Filipi katakan, naikkanlah doamu dengan ucapan syukur. Percayalah bahwa Tuhan yang berjanji itu Tuhan yang setia. Ya ini pembelajarannya sekali lagi dari bangsa Israel. Wah itu bukan waktu yang singkat Bapak Ibu. Saya nggak tahu. Sekali lagi saya nggak tahu. Bapak Ibu menantikan janji Tuhan itu berapa lama. Tapi yang pasti Tuhan hari ini mau mengatakan, nggak ada yang mustahil bagiku nak. Berapa lama pun engkau menanti-nantikan. Aku tahu waktu yang tertepat, yang paling tepat untuk engkau menerima jawaban itu. Jadi terus percaya pada Tuhan, berharap pada Tuhan dengan syukur dan sukacita karena Dia Tuhan yang menyertai hidup kita dari musim demi musim yang kita lewati. Dan semua proses itu terkadang kita nggak ngerti, kita nggak bisa menyelami pekerjaan Tuhan. Tapi percayalah itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Seperti Tuhan memproses bangsa Israel di tanah Kasdim, di tanah Babel. Oke, terima kasih Pak Ramli. Itu saja yang ingin saya tambahkan dari apa yang tadi Pak Ramli sudah sampaikan. Di awal tadi Pak Ramli sudah sampaikan, yuk kita bertindak iman. Sekalipun rasanya nggak mungkin, mustahil, aneh menurut pikiran kita. Tapi taat saja pada firman Tuhan. Dan kau akan melihat janji Tuhan digenapi. Oke, terima kasih. Silakan kalau Bapak Ibu mendapatkan sesuatu dari apa yang kita baca dan dengar hari ini. Saya kembalikan kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri. Kalau tidak ada, mari kita masuk dalam doa syafaat kita di pagi hari ini. Silakan Ko Aheng. Nanti tutup sama Pak Dr. Ramli. Oke, terima kasih Pak Hengki. Bapak Ibu Saudara, mari kita unity dan bersatu masuk dalam doa. Bapa yang kami yang bertata di surga, kami kembali ucap syukur dan terima kasih pada Engkau ya Tuhan. Atas segala pertolongan, perlindungan, penyertaan dan kasih setiamu pada kami semua ya Tuhan Yesus. Pada kami, suami istri, orang tua kami, anak, menantu, serta yang mengundara dengan kami ya Tuhan. Engkau telah tetap setia pada kami dan senantiasa mengurapi setiap kami ya Tuhan. Dan kami juga bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Yang Engkau selalu ada dalam tiap musim kehidupan kami ya Tuhan. Engkau telah berikan kekuatan, kesehatan, bahkan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersuka cita dan sama-sama mengikuti sering kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau tetap percaya
pada janji Tuhan dengan taat ya Tuhan. Karena janji Tuhan, ya dan amin. Kami tetap berpengharapan kepada Tuhan karena selalu indah pada waktunya. Kami juga percaya pada Tuhan karena selalu memberikan pemulihan. Kami juga semua ya Tuhan karena tidak ada mustahil bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu, Pak Dr. Ramli yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, Engkau senantiasa urapi dan berkati pelayanannya Tuhan. Supaya semakin hari semakin dipakai Tuhan. Jadi berkat bagi semua orang ya Tuhan. Dan terus Engkau tambah-tambahkan kapasitas pelayanannya Tuhan Yesus. Dan juga ya Tuhan provisi sebagai dokter ya Tuhan Engkau berkati ya Tuhan. Berkati pelayanannya di daerah Bungo dan sekitarnya Tuhan. Demikian ya Tuhan gereja yang dipimpinnya Tuhan. Semakin hari semakin menjadi berkat ya Tuhan. Menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan juga Engkau berikan kekuatan kesehatan yang prima. Dan Engkau berkati istri dan anak-anaknya. Dan Engkau juga berkati cita-cita anak-anaknya semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demikian setiap kami ada yang dekat perambil ya Tuhan. Engkau selalu berkati tiap pergumulan, tiap persoalan, ya Tuhan, Engkau selalu ada, ya Tuhan, memberikan solusi, jalan keluar yang terbaik bagi kami semua, ya Tuhan. Supaya kami tetap bersuka cita, menjadi berkat, dan memberkati orang ada di sekitar kami, ya Tuhan Yesus. Terima kasih, ya Tuhan. Dan setiap pekerjaan pelayanan kami, ya Tuhan, kami lakukan sepanjang hari ini, ya Tuhan. Engkau boleh Engkau boleh memberkati kami supaya kami dapat mempermuliakan nama-Mu dimanapun kami berada, ya Tuhan. Pada pagi ya Tuhan, Gubernur, Wali Kota, Bupati, dan sampai ke RT RW ya Tuhan Yesus. Supaya mereka Engkau taruh takwakan Engkau ya Tuhan. Mereka memberikan kebebasan kepada kami umat Kristen ini dapat beribadah dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Supaya kami dapat mempermuliakan nama Engkau dan juga ya Tuhan untuk mendatangkan setiap lutut betul setiap lidah mengaku kalau Tuhan Yesus pasti semua ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kedatanganmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkaulah punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kembali kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami boleh menyelesaikan persekutuan kami pada hari ini, Tuhan, lewat Koramdio kami di pagi ini. Kami bersyukur kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Ajar kami untuk terus tetap memegang janji-Mu di dalam kehidupan kami, karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia memegang janji-janji-Mu, Tuhan. Ajar kami terus memperoleh pengharapan akan Engkau, Tuhan, karena kami tahu Engkau lah Tuhan, sumber pengharapan kami. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan buat berhasil dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dan akhirnya kami boleh terima berkat-Mu, kasih daripada Allah Bapa, kemurahan daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Ramli. Sama-sama, Pak. Mati lampu disingkut Pak